Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia, negara majemuk yang memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama di lapisan masyarakatnya. Tentu sering saja kita mendengar adanya gesekan-gesekan sosial akibat adanya perbedaan tersebut. Hal itu pastinya akan mengganggu kita sebagai masyarakat untuk hidup damai dan tentram. Di suatu waktu misalnya, ada seorang beragama yang membenturkan nilai agamanya dengan ritual budaya lokal, seperti sedekah laut, festival budaya, dan ritual budaya lokal lainnya. Di sisi lain, kita juga dihebohkan dengan berita adanya penolakan pembangunan tempat beribadah, padahal syarat dan ketentuan sudah tak jadi masalah. Namun karena mayoritas umatnya tidak menghendaki, maka perkelahian pun terjadi. Selain itu, ada lagi orang yang mengatasnamakan agama ingin mengubah ideologi bangsa kita. Padahal kita tahu bahwa ideologi bangsa kita, Indonesia, merupakan kesepakatan bersama dari bangsa kita. Namun, di balik itu ada yang lebih mengkhawatirkan lagi. Iya, adanya sekelompok orang yang mengaku jihad agama untuk mengkafirkan sesama. Bahkan dibolehkannya membunuh, menghunus padang, memenggal kepala, hingga menghalalkan darahnya. Naudzubillah. Dengan adanya beberapa wacana yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali problematika yang terjadi di Indonesia ini. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya mulai saat ini ditumbuhkannya moderasi beragama di tengah masyarakat. Apa sih moderasi beragama itu? Mengapa perlu adanya moderasi beragama? Ya, moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran beragama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Ada 4 hal yang menjadi esensi moderasi beragama. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan. Yang kedua, terkait dengan pengamalan esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, yaitu semuanya berprinsip pada keseimbangan dan keadilan. Dan yang keempat, yaitu taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragam. Maka dengan itu kita perlu memoderasi cara kita beragama, karena belakang ini disinyalir ada 3 hal yang menjadi fenomena yang berkembang di tengah masyarakat kita. Yang pertama, yaitu cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang kedua juga disinyalir semakin dirasakan, yaitu tafsir-tafsir keagamaan yang mulai tidak berdasar. Dan yang ketiga yaitu kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan, misalnya politisasi keagamaan. Jika saudara-saudara ingat tentang peristiwa bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya 3 tahun silam, motif dari peristiwa itu adalah terorisme. Mereka beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu hal yang terpuji, yaitu jihad. Mereka mengartikan jihad sebagai bentuk ibadah kepada Allah, padahal jihad yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang salah dan Islam pun tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Maraknya ancaman teroris di Indonesia yang mengatasnamakan jihad Islam membuat agama Islam seolah-olah agama yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal oknum-oknum yang melakukan aksi teror tersebut berlatar belakang iman yang tidak kuat dan pada akhirnya mudah percaya terhadap hal-hal yang tercela. Pelaku teroris diiming-iming masuk surga dan akan mendapatkan jaminan uang yang banyak jika berhasil melakukan aksi teror di berbagai tempat. Otak mereka sudah diisi dengan kepercayaan bahwa jihad yang baik adalah tindakan yang seperti itu. Perlu saudara ketahui, jihad yang benar menurut Islam adalah berjuang dan berusaha untuk menata masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, seperti damai dan saling menghormati, bukan saling mengancam dan menakuti umat beragama lain. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam agama harus menerapkan sikap toleransi beragama yang kuat, tidak saling mengolok dan merendahkan agama lain. Oleh karena pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama serta menyebarluaskan gerakan ini, jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar
bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.